Presiden yang hilang rasa malu oleh M. Rizal Fadila. Kalau ditanya Pak, kalau ditawari pekerjaan gimana? Ya saya bilang, saya nggak mau, saya cinta di Solo aja kayak gitu. Enggak, saya kepingin tetap di Solo, jabatan apapun saya nggak mau. Kan gitu. Presiden yang hilang rasa malu oleh M. Rizal Fadila. Kesan memaksakan Gibran putra presiden untuk maju dalam Pilwalkot semakin kuat. Keterlibatan presiden sebagai ayah sangat mencolok mata. Terang-terangan, pesaingnya Ahmad Purnomo dipanggil ke istana. Konon, dengan tawaran jabatan sebagai kompensasi. Tetap saja Purnomo merasa kecewa atas perampasan hak oleh anak presiden atas nama otoritas sang ayah. Argumen awal bahwa ini bukan politik dinasti karena meski anak, tapi hak politik sebagai warga negara tak dapat dihalangi. Siap berkompetisi secara sehat, namun prakteknya belum juga bertarung sudah memanfaatkan fasilitas kepresidenan. Peristiwa ini sebenarnya memalukan. Namun anehnya, bagi presiden hal ini dianggap biasa saja. Gawat juga jika presiden hilang rasa malu. Sabda Nabi Muhammad SAW. Sesungguhnya Allah tatkala hendak membinasakan seorang hamba, maka Allah mencabut rasa malu darinya. Ketika Allah telah mencabut rasa malu orang itu darinya, maka tidak mendapatkan dirinya kecuali dia dibenci dan membenci orang lain. Ketika mendapatkan dirinya dibenci dan membenci orang lain, akan dicabut amanah. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sebenarnya presiden sudah kehilangan amanah ketika membuat perpu tanpa tingkat kegentingan yang memaksa. Melumpuhkan KPK, mengabaikan putusan MA, memasukkan TKA Cina di tengah kesulitan kerja dan PHK, serta membuka peluang pengusaha Cina melalui investasi dan hutang luar negeri. Bagaimana bisa presiden tidak menjaga martabat rakyat dan bangsanya? Sabda Nabi berlanjut, ketika amanah dicabut darinya, maka dia tidak mendapatkan dirinya kecuali berkhianat dan dikhianati orang lain. Ketika mendapatkan dirinya berkhianat dan dikhianati orang lain, maka dicabut darinya rahmat. Dan ketika dicabut rahmat darinya, dia tidak mendapatkan dirinya selain dikutuk dan dilaknat. Yang dikhawatirkan sebagai seorang pemimpin adalah jika rakyat yang dipimpin sudah melecehkan, bahkan sudah berani mengutuk dan melaknat. Jika fenomena ini terjadi, maka itulah tanda-tanda Allah Subhanahu wa Ta'ala mencabut rahmat darinya. Memang, kasus Gibran dinilai keterlaluan. Orang tahu kualitas, kapasitas, dan reputasi Gibran. Akan tetapi dengan modal sosial sebagai anak presiden, yang juga mantan wali kota Solo, lalu terang-terangan fasilitas kepresidenan digunakan sebagaimana pemanggilan Purnomo ke istana. Maka di atas kertas Gibran bisa saja mulus menjadi wali kota. Dana rekanan pun mudah didapat atas titah ayahanda. Namun kekuasaannya didapat bukan dari haknya atau kapasitasnya, maka agama menegaskan ancaman kehancurannya. Jika ia beragama Islam, maka statusnya sama dengan orang yang keluar dari Islam. Ketika ia mendapatkan dirinya dikutuk dan dilaknat, maka akan dicabut darinya tali agama Islam. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nasihat Nabi berguna bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Bagi yang tidak beriman, maka predikat yang pas adalah summun, bukmun, umyum, fahum la yarji'un. Mereka itu tuli, bisu dan buta, maka mereka tak akan bisa kembali. Quran Surat Al-Baqarah ayat 18. Pemerhati politik dan keagamaan. Surat terbuka dari Partai Tirik Yaluk kepada Ketua KPU, MK, DPR, dan Presiden RI. Bapak atau Ibu yang sedang berkuasa yang dihormati. Menimbang situasi politik kita sekarang, di mana sebentar lagi akan ada proyek pilkada di beberapa daerah, kami dari Partai Tirik Yaluk, Partai Gerakan Rakyat Netizen Setanah Air, menghimbau agar pilkada yang diikuti keluarga besar presiden dan wakil presiden untuk ditiadakan. Saran kami, demi menghemat uang negara, lebih baik pilkada yang diikuti oleh putra presiden, putri wakil presiden, dan menantu presiden untuk langsung ditetapkan anak-anak muda beruntung dan sedang aji mumpung itu sebagai pemenang. Tidak ada gunanya sandiwara politik dan menghambur-hamburkan uang negara untuk menyelenggarakan dagelan politik yang sama sekali tidak lucu. Kami Partai Tirik Yaluk memahami kondisi keuangan negara kita di bawah pimpinan Pak Jokowi sangat luar biasa bagus. Setelah menarik dana 11.000 triliun dari luar negeri, berdasarkan data di kantong beliau, negara kita malah surplus uang. Hutang yang cuma 6 ribuan triliun langsung dilunaskan, masih tersisa 5.000 triliun yang langsung kita pinjamkan ke Singapura, Australia, dan Amerika.
Kasihan negara-negara itu terancam krisis akibat COVID-19. Sekarang gantian negara kita yang meminjamkan uang luar binasa. Ekonomi negara kita juga baru tumbuh pesat di zaman Pak Jokowi. Periode pertama langsung melesat 19% dari yang cuma rata-rata 6% di zaman SBY. Makanya sekarang rupiah jadi mata uang primadona dunia gaib. Kalau dulu di zaman SBY, 1 US dollar nilainya sampai 9.000 rupiah. Sekarang terbalik, 1 rupiah sama dengan 14.000 bahkan sampai 15.000 dolar. Zimbabwe. Sekali lagi, luar binasa bukan? Pendapatan per kapita rakyat juga meningkatkan pesat. Dulu zaman SBY, pendapatan per kapita rakyat cuma 56 juta per tahun. Tapi sejak zaman Pak Jokowi, sudah naik drastis jadi 560 juta per 10 tahun. Luar binasa ketiga kali, hampir mendekati Uni Emirat Arab dan Inggris. Tapi begitupun, dengan pencapaian rezim sekarang yang 3 kali luar binasa ini, kami berharap agar semua lembaga negara berhemat. Jangan menghambur-hamburkan uang negara untuk hal yang sudah ditetapkan. Jangan melakukan hal yang mubazir, karena perkara mubazir adalah kawan setan. Masa kita mau semua jadi kawan setan buat milih setan? Mohon maaf kalau ada yang kesetanan. Tertanda Aswar Siregar, Ketua Partai Tirik Yalu. Terang-terangan, pesaingnya Ahmad Purnomo dipanggil ke istana. Konon, dengan tawaran jabatan sebagai kompensasi. Tetap saja Purnomo merasa kecewa atas perampasan hak oleh anak presiden atas nama otoritas sang ayah. Argumen awal bahwa ini bukan politik dinasti karena meski anak, tapi hak politik sebagai warga negara tak dapat dihalangi. Siap berkompetisi secara sehat, namun prakteknya belum juga bertarung sudah memanfaatkan fasilitas kepresidenan. Peristiwa ini sebenarnya memalukan. Namun anehnya, bagi presiden hal ini dianggap biasa saja. Gawat juga jika presiden hilang rasa malu. Sabda Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya Allah tatkala hendak membinasakan seorang hamba, maka Allah mencabut rasa malu darinya. Ketika Allah telah mencabut rasa malu orang itu darinya, maka tidak mendapatkan dirinya kecuali dia dibenci dan membenci orang lain. Ketika mendapatkan dirinya dibenci dan membenci orang lain, akan dicabut amanah. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sebenarnya presiden sudah kehilangan amanah ketika membuat perpu tanpa tingkat kegentingan yang memaksa. Melumpuhkan KPK, mengabaikan putusan MA, memasukkan TKA Cina di tengah kesulitan kerja dan PHK, serta membuka peluang pengusaha Cina melalui investasi dan hutang luar negeri. Bagaimana bisa presiden tidak menjaga martabat rakyat dan bangsanya? Sabda Nabi berlanjut, ketika amanah dicabut darinya, maka dia tidak mendapatkan dirinya kecuali berkhianat dan dikhianati orang lain. Ketika mendapatkan dirinya berkhianat dan dikhianati orang lain, maka dicabut darinya rahmat. Dan ketika dicabut rahmat darinya, dia tidak mendapatkan dirinya selain dikutuk dan dilaknat. Yang dikhawatirkan sebagai seorang pemimpin adalah jika rakyat yang dipimpin sudah melecehkan, bahkan sudah berani mengutuk dan melaknat. Jika fenomena ini terjadi, maka itulah tanda-tanda Allah Subhanahu wa Ta'ala mencabut rahmat darinya. Memang, kasus Gibran dinilai keterlaluan. Orang tahu kualitas, kapasitas, dan reputasi Gibran. Akan tetapi dengan modal sosial sebagai anak presiden, yang juga mantan wali kota Solo, lalu terang-terangan fasilitas kepresidenan digunakan sebagaimana pemanggilan Purnomo ke istana. Maka di atas kertas, Gibran bisa saja mulus menjadi wali kota. Dana rekanan pun mudah didapat atas titah ayahanda. Namun kekuasaannya didapat bukan dari haknya atau kapasitasnya, maka agama menegaskan ancaman kehancurannya. Jika ia beragama Islam, maka statusnya sama dengan orang yang keluar dari Islam. Ketika ia mendapatkan dirinya dikutuk dan dilaknat, maka akan dicabut darinya tali agama Islam. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nasihat Nabi berguna bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Bagi yang tidak beriman, maka predikat yang pas adalah summun, bukmun, umyum, fahum la yarji'un. Mereka itu tuli, bisu, dan buta. Maka mereka tak akan bisa kembali. Quran Surat Al-Baqarah ayat 18. Pemerhati politik dan keagamaan.